قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan kaum muslimin, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas tentang sekelompok umat Islam yang memiliki pemahaman Islam yang aneh dan nyeleneh kaum muslimin. Hampir di semua sisi pada pemahaman dan pengamalan mereka terhadap agama Islam ini terdapat keanehan dan kenyelenehan. Baik itu dalam bab akidah, ibadah maupun muamalah. Ya, di semua bab tersebut pasti ada keanehan dan kenyelenehan. Salah satunya adalah mereka menganggap orang gila, orang yang nggak punya akal, itu sebagai seseorang yang makomnya sudah tinggi dalam agama Islam, yang pemahaman agama Islamnya sudah tinggi, bahkan dianggap wali kaum muslimin. Padahal itu gila, ya. Gila tapi dianggap wali, diberikan panggung untuk ceramah, kemudian dielu-elukan, ya pokoknya dianggap luar biasa lah, ya dianggap tidak seperti manusia biasanya, sangat istimewa, ya. Dan yang seperti itu mereka anggap sebagai wali yang namanya wali majedub. Lagi-lagi ini pemahaman yang sangat jauh dari definisi wali sesuai Al-Quran dan hadis, ya, Al-Quran dan sunnah. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, jelas dikatakan bahwa wali, yang namanya wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi di kalangan mereka, orang yang gila, ya, orang yang gak punya akal, jauh dari definisi takwa, definisi beriman, itu malah dianggap sebagai wali, disebut wali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Seperti ini contohnya kaum muslimin. Masih bengi ngene ke awan utawa isu. Bisa ulah asli. Masih bengi ngene ke awan. Kon layangan ngene iki. Layangan ko. Masih Indonesia, Inggris, Jepang, Rusia, Korea. Kan ngeten aku sak ulah palsu niku. Lek dorong muni cangkem dorong ro. Sing donga nih lho. Anu kan Gusti Allah palsu. Dorong muni cangkem Gusti Allah dorong ro. Anu kan palsu. Niku Gusti Allah ro iki. Masih mboten anu. Masih mboten muni cangkem iki. Niku Gusti Allah. Niku Gusti Allah. Ro ae niku lho. Ah niku Gusti Allah. Dak ada muni cangkem ro aku. Niku Gusti Allah. Ambek iso, Insya Allah iso. Sing ndak iso nih kok iso. Iso maning, ndak iso maning, iso maning, ndak iso maning, iso maning, ndak iso blas, iso maning. Ndak iso blas iso. Sampai ndak ono batese. Ndak ate muni cangkem wis ro. Entah di mana akal sehat mereka. Orang-orang yang mengikuti konsep yang sesat di dalam memahami siapa dan bagaimana waliullah. Bisa-bisanya menganggap orang-orang yang seperti ini sebagai waliullah. Ini namanya merendahkan Islam, merendahkan agama Islam. Orang kafir tertawa melihat kelakuan kaum muslimin yang seperti ini. Agama Islam yang dikatakan satu-satunya agama yang benar di muka bumi ini, agama yang paling mulia, agama yang paling tinggi kedudukannya, ternyata orang-orang gila pun dianggap sebagai wali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bukan menghina orang yang gila, bukan. Kalau orang yang gila memang bebas. Diangkat catatan amalnya, tidak diberikan pahala, tidak diberikan dosa. Tapi yang kita pertanyakan, di mana akal sehat mereka yang meyakini orang-orang seperti ini adalah waliullah. Dicium-cium tangannya. Perempuan mengajak bersalaman, na'udzubillah min dzalik. Pena kalian yang sehat itu tidak diangkat.
bodoh kalian, jatuh kalian ke jurang kejahilan, jatuh ke dalam perbuatan dosa, melanggar syariat, akan tetap dicatat amal kalian. Coba pikirkan, kalaulah dikatakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah fana, sudah tenggelam di dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, seharusnya gilanya adalah gila taat, bukan gila maksiat. Seharusnya yang dia kerjakan itu sholat, berzikir, baca Al-Quran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehormatannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kemaksiatan. Dari kelakuannya ini bisa memberikan pelajaran bagi orang yang berakal sehat. Tapi yang seperti itu, apa yang bisa diambil pelajaran? Perkataan yang ngelantur tidak jelas. Jangan katakan itu bahasa yang tinggi, bahasa sastra, bahasa balaghah, bahasa yang hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah mencapai derajat ma'rifat. Itu alasan orang-orang yang sakit juga akalnya. Waliullah itu adalah kekasih Allah yang diberikan karomah, artinya diberikan kemuliaan, diberikan perlindungan, diberikan kehormatan. Jangan salah faham. Orang gila dianggap wali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih kita ngelihatnya. Orang kan akan mencontoh, ini ada ulama besar, ya, yang kata orang ulama, ya, datang kepada orang gila cari apa? Berkah. Kita bingung ya. Ini yang didatangi jelas orang gila ya, nggak pakai baju, merokokan, kayak orang-orang stres. Terus ada orang ulama datang cari berkah, yang lebih gila yang mana coba? Apakah yang orang gila tersebut atau ulamanya atau orang awam yang membenarkan, nggak tahu yang gila yang mana? Jadi ini kenyataan pahit ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu membayangkan kalau ada agama lain dia atau Islam kayak begini. Orang paling top begini hasilnya. Iya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa yang tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para Nabi. Ternyata wali modelnya seperti ini. Ya, gila, kemudian stres. Apalagi kalau kita baca ada buku tentang Karamatul Aulia karangan sebagian orang sufi. Wali yang inilah, yang anulah, yang tidak sholat lah, yang tidak pernah mandi lah, yang terkadang berhubungan dengan hewan lah, subhanallah. Apakah seperti itu? Islam mengajarkan seperti itu? Tapi zaman sekarang masih laku seperti itu, masih ada aja laku bahwasanya wali ini wali majdub yang begini begini. Yang tidak kita dapati dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan para sahabat seperti itu, tidak ada di kalangan para tabi'in seperti itu. Kemudian kita mau bikin aturan baru, orang gila bisa jadi apa? Wali. Saking berilmunya dia maka jadi gila, subhanallah. Ini gimana? Saking dekatnya kepada Allah malah jadi apa? Orang gila. Apa pandangan orang di luar Islam? Ini ya, orang paling top dalam Islam gila. Saking hebatnya dia maka jadi apa? Gila. Kemudian datang dai-dai di YouTube sekarang juga malah membenarkan. Iya benar, ada wali namanya wali majdub, ada wali namanya wali sinting, ada. Ya subhanallah. Saya nggak tahu gimana cara berpikir mereka ya. Ya. Taib, coba sebutkan caranya untuk bisa jadi sinting itu gimana caranya coba? Kan kita semua orang berhak jadi wali. Antum mau jadi wali nggak? Mau jadi orang gila? Antum mau jadi wali ya? Sebutkan. Kalau Allah jelaskan jelas mau jadi wali, caranya begini, dekat kepadaku. Dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah jadi wali. Tidak perlu tunggu stempel orang mewalikan Anda. Allah langsung mewalikan Anda. Tidak mesti Anda diakui orang. Tidak mesti. Kalau Allah tahu Anda baik, Allah angkat Anda menjadi wali. Jadi wali. Ya. Adapun penghujung seorang menjadi wali, jadi orang gila, kita bilang coba sebutkan caranya supaya saya bisa jadi gila seperti itu gimana? Kan harus semua orang boleh jadi wali. Ya. Coba caranya. Prosesnya gimana? Ya, misalnya puasa mutih, nggak makan ini. Ya. Nggak makan, boleh minum air putih saja, kemudian bersemedi di mana, kemudian ujung-ujung jadi orang gila, siapa yang mau juga ya.